Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi di channel Berbagi. Kali ini kita akan masih mengangkat ya tema terkait dengan aplikasi e-kinerja. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana menyusun target tahunan, baik itu untuk guru yang tidak memiliki tugas tambahan maupun yang memiliki tugas tambahan, termasuk juga untuk kepala sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara menyusun SKP untuk target bulanan. Ya. Namun sebelumnya dipastikan Bapak Ibu sekalian untuk masuk login ke dalam aplikasi e-kinerja kita. Nah, langsung saja Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapan di dalam menyusun SKP kita seperti yang saya bahasakan di video sebelumnya, bahwa yang pertama kita lakukan adalah mengisi target tahunan, kemudian setelah itu mengisi target bulanan. Selanjutnya adalah baru kemudian kita mengisi laporan harian kinerja SKP kita. Nah, tahap 1 sudah kita lewati ya, di target tahunan. Sekarang kita akan menyusun target bulanan. Jadi target bulanan ini adalah turunan dari target tahunan. Ya. Jadi apa yang kita program di tahunan itu, target tahunan itu kemudian kita turunkan ke dalam bulanan. Ya. Nah, sekarang saya klik target dan realisasi bulanan. Nah, ini saya hapus dulu, Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sekarang ini masih kosong ya. Nah, sekarang saya tinggal klik tambah untuk memasukkan target bulanan. Nah, sekarang ini tahun 2021 ini otomatis aktif ya. Kemudian bulan yang aktif adalah bulan 10 karena kita aktif di bulan Oktober sekarang. Nah, kita harus memulainya dari bulan Januari karena SKP itu dihitung 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mengisinya secara runut ya, mulai dari Januari, Februari, dan sampai ke bulan Desember ya, dari bulan 1 sampai bulan 12. Ya, sekarang saya pilih bulan 1 ya, Januari. Oke, saya klik simpan. Kemudian muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, otomatis nanti akan muncul seperti ini ya, Januari. Nah, selanjutnya begitupun dengan bulan-bulan selanjutnya ya. Tinggal kita klik tambah, kemudian pilih lagi bulan 2, kemudian simpan. Oke. Seterusnya tambah bulan 3, simpan. Oke. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini harus runut ya, mulai dari Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nah, tetapi karena kita baru sampai di bulan Oktober, berarti nanti Bapak Ibu hanya sampai di bulan Oktober dulu ditambahkan. Nah, nanti setelah menjelang masuk lagi November, baru kemudian kita tambahkan untuk bulan November. Itu direncanakan apa yang kita lakukan selama bulan November itu. Nah, lanjut saya ke Januari. Jadi untuk mengisi target SKP bulanan, tinggal kita klik gambar kertas ini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang ini masih kosong ya. Oke, ini masih kosong. Sekarang saya klik tambah. Nah, di sini ada SKP tahunan. Jadi apa yang telah kita buat di SKP tahunan itu akan muncul semua di bagian sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya tambahkan ada sebagai wali kelas, ada ada merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, sampai juga ada saya masukkan di sini menjadi kepala sekolah dan menjadi wakil kepala sekolah dan juga menjadi kepala guru tabim. Karena nanti kita akan mencoba memberikan contoh bagaimana cara menyusun target bulanan buat yang memiliki tugas tambahan yang termasuk kepala sekolah. Oke, sebagai langkah awal dulu adalah sebagai kepala sekolah dulu ya. Misalnya saya menjadi kepala sekolah madrasah ini. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ada tahapan ya, ada ya, target kuantitas, kemudian target waktu, kemudian biaya dan satuan kuantitas ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, di sini ada tahapan ya. Ada masuk kategori tahapan dan ada ya, ada tidak. Jadi kalau misalnya kita masukkan sebagai tahapan, maka kita pilih ya. Apa maksudnya tahapan di sini Bapak Ibu sekalian? Nah, untuk tahapan ini adalah untuk memudahkan kita dalam manage pekerjaan kita. Ya, jadi misalnya menjadi kepala sekolah, di tugas kepala sekolah itu kan ada 3 tupoksi ya, ini tupoksinya. Ya, ada 3 tupoksi. Nah,
Di sini ada tupoksi kepala sekolah ya. Sekali lagi ini tupoksi kepala sekolah. Eh, ada tiga, yaitu ya manajerial, kemudian pengembangan jiwa kewirausahaan, kemudian supervisi. Jadi kemudian di bagian ini ada banyak kegiatannya ya. Nah, ini bisa kita petakan ya, dibuat tahapan, dibagi dalam bentuk tiga fungsi ya. Ada fungsi manajerial, fungsi pengembangan jiwa kewirausahaan, dan fungsi supervisi seperti ini. Ya. Nah, eh, ya, jadi sekali lagi terkait dengan tahapan ya. Jadi kalau tahapan itu seperti tadi saya bahasakan terkait dengan tupoksi kepala sekolah ada tiga. Nah, itu bisa dijadikan sebagai tahapan untuk memudahkan saja Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk memudahkan manage kegiatan-kegiatan kita dalam apa? Dalam setiap harinya ya, setiap bulan dan setiap harinya. Ya. Nah, jadi sekali lagi tahapan itu untuk membantu memanage kegiatan kita. Ya. Jadi kalau misalnya juga tidak memilih tahapan itu tidak ada masalah. Ya. Nanti di apa ya di setiap kegiatan hariannya nanti itu yang penting Bapak Ibu memasukkan setiap kegiatan kita. Ya. Jadi sekali lagi tahapan itu hanya tujuannya adalah untuk memanage mengatur apa-apa kegiatan-kegiatan kita sehingga nanti pada saat menyusun kegiatan harian itu lebih mudah. Ya. Nah, saya pilih tahapan. Nah, tahapan kalau kita memilih tahapan itu maka target kuantitas dan satuan kuantitasnya tidak bisa diganti ya. Oke. Tapi kalau misalnya tidak itu otomatis bisa diisi. Ya, sekarang saya pilih ya sebagai tahapan agar nanti memudahkan di dalam menyusun kegiatan harian kita. Nah, kemudian target waktunya itu berapa hari. Nah, untuk kegiatan target waktu ini di bulan Januari itu kita melihat hari efektif. Ya. Kalau misalnya ya kita lihat kalender dulu. Saya ada kalender di sini. Nah, ini dia bulan Januari ya. Nah, kita mulai tanggal 4 ya. Jadi tanggal 4 ini sebagai hari efektifnya karena ini mulai PBM ya, setelah libur semester tanggal 4. Kemudian kalau sekolah kita itu berlaku 6 hari kerja, berarti nanti dihitung dari hari Senin sampai hari Sabtu. Tapi kalau misalnya menggunakan 5 hari kerja, berarti dari tanggal 4 sampai dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, sekarang saya menghitung, anggaplah bahwa 5 hari kerja ya. Seperti di sekolah kami itu 5 hari kerja. Nah, jadi dihitung mulai dari tanggal 4 ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 20 hari. Ya. Nah, kalau misalnya ada tanggal merah, maka tanggal merahnya tidak dihitung. Ya. Oke. Sekarang kita masukkan kembali. Jadi di sini adalah target waktunya adalah 20 hari. Oke. Tapi kalau misalnya kita sampai ke hari Sabtu, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 24 hari ya. Di dalam bulan Januari ini kalau misalnya kita menggunakan 6 hari kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya. Biaya bulanan ini juga dikunci simpan ya. Oke. Nah, ini muncul seperti ini. Sudah masuk ya tahapannya. Kalau di tahapan ada tanda-tanda pensil seperti ini. Nah, sekarang saya coba tambah lagi yang bukan tahapan ya, misalnya menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Oke. Ini bukan tahapan ya, anggaplah bukan tahapan. Atau saya ambil misalnya mengikuti diklat fungsional. Oke. Nah, ini bukan tahapan ya, contoh ya, ini bukan tahapan. Kemudian targetnya dalam bulan Januari itu ada berapa kegiatan, ada berapa diklat. Ya, misalnya saya lakukan satu. Oke, satu kegiatan. Jadi sini satuan kuantitasnya sebagai kegiatan ya. Bisa dokumen, bisa juga kegiatan, sambil kegiatan Bapak Ibu. Ya, bisa diketik langsung sini. Ya, dikasih cepat. Ya, sorry.
Kegiatan KK huruf K ya, sorry. Kegiatan. Nah, ini dia kegiatan. Jadi ada satu kegiatan. Nah, diklat ini itu berapa hari target waktunya? Jadi kalau misalnya diklatnya itu selama 3 hari, berarti kita pasang sini 3 hari, ya. Jadi untuk target waktu kuantitas itu adalah satu kegiatan karena satu kali diklat kita ikuti. Kemudian target waktunya karena kegiatan itu, misalnya workshop itu selama 3 hari, maka kita pasang sini 3 hari. Kalau dia 5 hari ya 5 hari, 4 hari 4 hari. Oke, saya pasang 3 hari. Nah, biaya bulanan karena ini apa kita kasih nol saja, kemudian kita klik simpan. Oke. Nah, bisa dilihat perbedaan ya, perbedaan antara yang tahapan dan bukan tahapan ya. Kalau yang tahapan itu ada tanda pensil di sini. Kalau yang bukan tahapan itu nggak ada. Nah, Bapak Ibu bisa juga mengedit ya. Kalau mau diedit ini ada, kemudian dihapus ada seperti itu. Nah, sekarang saya klik tahapan menjadi kepala sekolah ya. Oke. Nah, kegiatan tahapannya apa? Nah, sebagai contoh saya sudah ketik di Excel ya. Sebaiknya Bapak Ibu diketik di Excel dulu untuk memudahkan kita. Apa? Memudahkan kita di dalam apa namanya penyusunan SKP kita. Ya, misalnya ini untuk kepala sekolah ya. Jadi target bulanannya ini tadi saya pakaikan tahapan ya. Jadi melaksanakan fungsi manajerial dipisahkan. Jadi nanti pada saat hariannya itu misalnya kalau sekolah lagi sementara ada kegiatan rapat misalnya terkait dengan pengembangan sekolah, berarti nanti pada saat mengisi harian itu target bulanannya adalah melaksanakan fungsi manajerial ini. Jadi kemudian kalau misalnya kepala sekolah melakukan supervisi di kelas tertentu, nah kemudian nanti target bulanannya yang dipilih adalah fungsi supervisi. Jadi sebenarnya untuk memanage saja agar mudah apa ya pemilahannya atau pemisahannya ini setiap fungsi yang ada. Kalau misalnya Bapak Ibu tetap menggunakan menjadi kepala sekolah juga tidak masalah. Karena rekapan, jadi nilai-nilai kegiatan dari setiap ini ada nanti akan disatukan ke dalam nilai menjadi kepala sekolah yang angka kreditnya 29, sekian sekian. Ya, jadi tidak berpengaruh sesungguhnya, hanya untuk agar nanti ada manage apa ya, ada keteraturan maksud saya. Oke, sekarang kita masuk ke sini, saya tinggal copy paste saja. Jadi melaksanakan fungsi manajerial. Nah, target kuantitasnya, ya, berapa kegiatan kita manajerial dalam 1 bulan ini, di bulan Januari ini. Ya. Misalnya seperti tadi saya sudah rancang ini ada satu kegiatan ya. Ini ada satu kegiatan. Oke. Nah, sekarang saya masukkan satu kegiatan. Satu kegiatan. Kita pilih K. Kegiatan. Ya. Nah, target waktunya. Jadi dalam fungsi manajer ini kan banyak ya, seperti yang saya bahasakan tadi. Jadi fungsi manajer itu banyak menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi sekolah, memimpin sekolah, mengelola perubahan pengembangan, menciptakan budaya, mengelola guru dan staf, kemudian mengelola sarana prasarana, mengelola hubungan sekolah, mengelola peserta didik, ya, mengelola pengembangan kurikulum dan pembelajaran, keuangan, ya, dana bos yang maksudnya ya, mengelola ketausahaan, dan lain-lain ya, banyak sekali ini. Ya, banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Ya, misalnya ini misalnya merencanakan program sekolah. Ini satu kegiatan. Ya. Ya. Oke. Nah, kira-kira dalam bulan itu berapa? Ya, misalnya anggaplah bahwa setiap hari juga ada kegiatan ya, fungsi manajerialnya mungkin ada setiap hari. Ya. Berarti karena hari kita tadi adalah 20 hari ya, berarti kita pilih tetap 20 hari. Ya. Karena bulan Januari itu 20 hari efektif. Jadi seperti itu ya. Jadi ada satu kegiatan bisa juga dalam bentuk ini ada 20 kegiatan. Ya, bisa jadi. Artinya dalam setiap hari itu ada kegiatan manajerial yang dilakukan. Jadi ada kegiatan manajerial karena tadi ini banyak ya, banyak kegiatan tadi. Ada sampai 17 kegiatan besarnya ya. Ini bisa dipecah-pecah. Ya. Oke. Kayak misalnya kayak supervisi ini ya, supervisi ya bisa jadi supervisi misalnya guru A, guru B, guru C, guru D. Misalnya dalam bulan itu ada sekitar bukan ada 20 hari kerja, mungkin untuk kegiatan supervisi mungkin
sebanyak berapa orang ya, misalnya anggaplah satu hari itu satu, atau satu hari dua orang, kemudian hari yang dibutuhkan cuma 5 berarti 10 ya. Ya, nanti Bapak Ibu kepala sekolah yang mengatur terkait dengan ini ya. Jadi berapa kegiatan, jadi anggaplah bahwa satu kegiatan di bulan Januari fungsi manajerial ya, atau 3 lah. Misalnya ada rapat, ya biasanya kalau di awal tahun, di awal tahun ajaran kan ada pertemuan ya, rapat sekolah ya, berarti itu masuk kategori fungsi manajerial. Jadi rapat satu kegiatan, mungkin juga ada lagi kegiatan yang lain. Nah, target waktunya misalnya kita ambil anggaplah tiga hari ya, ya, untuk fungsi manajerial. Belum masuk fungsi-fungsi supervisi dan pengembangan kewirausahaan ya, belum masuk. Oke. Saya pilih 0, kemudian saya pilih simpan. Oke. Nah, otomatis nanti masuk di sini. Ya, melaksanakan fungsi manajerial seperti ini di bawahnya ya, turunannya. Jadinya 1 kemudian 1A. Ya, kemudian 2. Oke, saya tambah lagi misalnya ya. Fungsi pengembangan kewirausahaan. Oke. Ya, mungkin kegiatannya untuk kewirausahaan mungkin 1 dalam bulan ini. Oke, target waktunya fungsi kewirausahaan ini bisa juga satu kegiatan ini itu bisa memakan waktu misalnya 2 hari, itu bisa ya. Jadi tidak mesti bahwa satu kegiatan 1 hari juga, tergantung apa kegiatan yang direncanakan pada hari itu, pada bulan itu. Jadi misalnya kegiatan tentang fungsi kewirausahaan mungkin satu kegiatan, tapi butuh waktu selama 2 hari atau 3 hari. Oke, ini 0, kemudian saya klik simpan ya. Sorry, saya lupa tadi, ini memilih kegiatan ya, satu catatan kebidanan. Oke, saya ganti ya, saya ganti di sini dengan kegiatan ya. Kegiatan, sorry, saya dari atas ini dulu, terus kegiatan ya. Mana nih kegiatan, ini kegiatan. Oke, kemudian saya simpan kembali. Oke, nah sudah berubah jadi satu kegiatan ya. Nah, kemudian fungsi supervisi ya, ini baru kalau kita hitung ini ya, ini karena ini adalah tugas pokoknya, ini baru 6 hari ini ya. Jadi harusnya kan tetap 20 hari hitungannya. Makanya kemudian untuk manajerial itu kan banyak ya, jadi ini manajerial ini sebisa mungkin dibuat dalam bentuk 20 hari ya. Ini dalam bentuk 20 hari. Karena manajerial itu banyak. Ya. 20 kegiatan, masing-masing beda mungkin kegiatannya. Ya. Ya. Oke, ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ini tinggal tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke supervisi. Ya. Tambah lagi, kemudian masuk ke fungsi supervisi. Oke. Saya copy saja di sini. Ini juga mungkin setiap hari ini. Ya. Ya. Bisa ini jadi satu kegiatan supervisi, semuanya supervisi ya, atau 2 ya, boleh lah. Tapi target waktunya lama, misalnya sampai 20 hari juga. Ini bisa. Ya, jadi ada satu kegiatan, masuk dikategorikan satu kegiatan, misalnya ada supervisi ini, ya anggaplah kegiatan ya. Tapi kalau mau juga jadikan 20 kegiatan juga nggak masalah. Artinya ada 20 laporan ya, nanti ya, karena ada 20 kegiatan kan. Tapi kalau satu kegiatan yang berkaitan sampai terakhir itu 20 hari itu ya, berarti hanya cukup satu laporan saja itu. Nah, jadi sekali lagi untuk jumlah kuantitas ini, kalau misalnya supervisi, ya supervisi ini
untuk guru dan tenaga pendidikan itu bisa satu kegiatan, kemudian jumlah target waktunya 20 hari. Artinya dalam 20 hari itu melakukan supervisi. Ya, itu dianggap sebagai satu kegiatan. Tapi kalau misalnya juga mau dipecah-pecah misalnya, ya eh, ada 20 kegiatan, ya kita menjadikan sebagai 20 kegiatan juga tidak masalah. Ya cuman nanti ada Bapak Ibu harus menyiapkan 20 laporan itu di setiap kegiatan yang ada. Ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu menulis 20 kegiatan di sini dengan target waktu 20 juga. Itu sama saja dengan satu. Karena nanti rekapan kegiatan itu akan tetap bernilai angka kredit 29, sekian sekian. Ya. Oke. Jadi misalnya fungsi supervisi. Supervisi kan tidak mesti harus masuk dalam kelas. Mengunjungi kelas saja, oh ini belajar atau tidak belajar ya. Itu juga bagian daripada supervisi. Ya. Si A ini tidak masuk atau masuk, bisa dilihat, oh iya tidak masuk ini. Kenapa sampai dia tidak masuk, dan seterusnya. Ya termasuk juga supervisi masuk dalam ruang kelas ya, bagaimana proses pembelajaran dan seterusnya. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengagendakan supervisi model masuk dalam ruang kelas seperti yang tadi yang saya bahasakan, yang Bapak Ibu anggap sebagai supervisi hanya itu saja, berarti bisa juga sih dipasang misalnya kegiatan supervisi saya dalam bulan ini cukup apa cukup cukup misalnya 5 hari saja, berarti ya kita kurangi jadi 5 hari kegiatan supervisi. Ya. Nanti lagi bulan depannya mungkin ada lagi 5 hari atau 6 hari. Ya, misalnya dalam dalam 1 minggu itu kegiatan supervisi kita dalam bulan Januari itu hanya 5 hari, misalnya minggu pertama 2 hari, minggu kedua itu 1 hari, minggu ketiga 1 hari, minggu keempat 1 hari, jadinya 5 hari. Ya. Jadi sekali lagi ini tergantung rancangan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah. Oke, saya simpan ya, saya anggap saja seperti itu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini sudah masuk semua fungsi fungsi daripada kepala sekolah ya, yang 3 tadi, manajerial, pengembangan jiwa dan supervisi. Ya. Jadi kegiatan supervisi itu ada merencanakan, ada melaksanakan, ada menindaklanjuti. Ya, jadi bisa jadi kemudian di bulan Januari Bapak Ibu merencanakan satu kegiatan, ya kan? Kemudian melaksanakan program supervisi itu satu kegiatan, berarti 2 kegiatan. Nah, bisa jadi. Jadi kalau seperti itu ada 2 kegiatan, ya, ada 2 kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan supervisi. Ya. Karena hanya merencanakan dan melaksanakan. Misalnya di minggu pertama itu ada 2 kegiatan ya, yaitu pertama merencanakan, kemudian yang kedua melaksanakan program supervisi. Nah hari berikutnya itu ada 4 melaksanakan program supervisi, misalnya menindaklanjuti program supervisi itu mungkin nanti di hari di bulan terakhir setelah kita melakukan kegiatan supervisi. Nah, baru kemudian masuk kegiatan menindaklanjuti program supervisi. Ini masuk nanti kategori kegiatan harian. Ya. Berarti ya, ini supervisi tadi ada satu kegiatan ya. Bisa kita buat dalam bentuk 2 kegiatan. Yang pertama kegiatan merencanakan, yang kedua kegiatan melaksanakan. Seperti itu. Ya. Oke, itu untuk kepala sekolah. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana seorang guru ya. Oke. Kalau ini karena ini bukan tahapan berarti langsung saja dia. Nah, sekarang saya tambah kemudian menjadi ini merencanakan dan melaksanakan pembelajaran ya. Ini adalah tugas pokok seorang guru. Ya, dan ini harus terpenuhi 20 hari di bulan Januari. Tidak boleh tidak ya. Nah, sama dengan yang kegiatan kepala sekolah tadi, bisa kita buat dalam bentuk tahapan, bisa juga tidak. Agar program kita bagus, terencana dengan baik, itu bisa dibuat dalam bentuk tahapan sehingga tersusun ya. Kegiatan merencanakan mungkin dan kita pisahkan dengan kegiatan melaksanakan pembelajaran. Kita pisahkan lagi dengan kegiatan mengevaluasi dan seterusnya. Itu bisa dalam bentuk tahapan. Bisa juga dibuat dalam bentuk tahapan yang lain, misalnya berdasarkan mata pelajaran, kalau misalnya lebih daripada satu mata pelajaran. Ya, misalnya mengajar administrasi
administrasi sistem jaringan, kemudian juga mengajar teknologi layanan jaringan. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk tahapan seperti itu juga. Oke, sekarang saya coba kasih contoh ya. Ya, jadi ini merencanakan melaksanakan pelajaran saya buat dalam bentuk tahapan. Bukan berarti bahwa tidak bisa, biar tidak bukan berarti bahwa harus tahapan, tidak ya. Bisa juga kita milih tidak di sini. Ya. Hanya untuk memudahkan kita dalam mengatur jadwal kita. Oke, target waktunya ini sama ya, 20 hari. Karena kita ada kegiatan selama 20 hari. Hari efektif ya 20 hari ya di Januari. Oke, simpan. Kemudian oke. Nah, ini sudah ada. Jadi tinggal kita tambah ya, tambah tahapannya. Jadi sekali lagi tahapannya ini bisa berbentuk perencanaan ya, pemisahan untuk merencanakan dan seterusnya. Sebagai contoh misalnya saya ada di sini. Nah ini dia. Jadi tahapan ya misalnya menyusun administrasi pembelajaran. Ya, kemudian melaksanakan PBM, menyusun program penilaian. Kemudian program perbaikan dan pengayaan. Jadi di sini adalah menyusun administrasi pembelajaran, kemudian melaksanakan PBM, melaksanakan program penilaian ya, termasuk menyusunnya, merencanakan ini. Kemudian program perbaikan dan pengayaan. Ini bisa masuk kategori tahapan di dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan mengakhiri pembelajaran. Ya. Nah, bisa juga dikelompokkan berdasarkan mata pelajaran seperti yang saya bahasakan tadi. Ya, jadi tidak mengacu ke sini, tapi mengacu ke mata pelajaran misalnya pelajaran administrasi sistem jaringan. Kemudian yang kedua pelajaran teknologi layanan jaringan, atau mengacu ke kelas, bisa juga ke kelas ya. Misalnya bahasa Indonesia kelas 10, bahasa Indonesia kelas 11, bahasa Indonesia kelas 12. Kalau misalnya kita mengajar 3 tingkatan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tahapan itu hanya membantu kita ya. Tahapan itu hanya membantu kita dalam memanage program kita. Dan semua tahapan itu nanti diakumulasikan nilainya, itu masuk ke dalam kegiatan utama ini yang di atas ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu membuat tahapan atau tidak membuat tahapan sama saja, karena nanti akumulasinya lari ke sini dalam kegiatan harian kita. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya ya, saya menyusun administrasi pembelajaran. Disesuaikan dengan jadwal kosong mengajar karena administrasi pembelajaran ya. Contohnya misalnya 5 kegiatan dalam bentuk 5 hari, berarti 1 hari setiap kegiatan. Oke, saya copy saja untuk memudahkan ya, kegiatan tahapan. Oke. Kemudian target kuantitasnya sebanyak 5 ya. Oke, 5 kegiatan. Saya pakai kegiatan Bapak Ibu. Ya, karena nanti kan laporannya dalam bentuk utuh ya, dalam di laporan kinerja, penilaian kinerja guru ya, dalam bentuk laporan kegiatan PKG, kegiatan non kegiatan. Nah, dia. Kemudian target waktunya 5 hari juga. 5 hari, kenapa 5 hari? Karena setiap hari itu jangka waktu menyusun administrasi pembelajaran. Jadi 5 hari kita menyusun administrasi pembelajaran. Ya. Oke, 0. Kalau misalnya Bapak Ibu target waktunya juga mau dibatasi, tidak ada masalah ya. Misalnya target kuantitasnya ada hanya 6 kegiatan, berarti nanti target waktunya hanya 6, bisa juga. Oke. Kemudian bisa juga Bapak Ibu di sini target kuantitas bulanannya adalah satu kegiatan, maksudnya kegiatan menyusun ini, tapi target waktunya 5 hari, itu bisa. Ya. Oke. Hanya nanti kalau misalnya seperti ini, sekali lagi saya bahasakan, kalau misalnya di sini 5 kegiatan, berarti nanti Bapak Ibu laporannya harus ada 5 kegiatan juga, laporannya 5 kan. Misalnya menyusun administrasi pembelajaran, awalnya mungkin misalnya kita merancang silabus, berarti nanti ada dokumen silabus. Setelah itu yang kedua adalah hari kedua kegiatannya adalah membuat kalender pendidikan ya, atau misalnya rencana program tahunan ya, rencana program semester, minggu efektif dan seterusnya. Itu dibuat dalam sini, kemudian membuat RPP ya, itu berapa hari dibutuhkan.
Oke, silakan klik simpan. Ya. Nah, sorry, ini tadi ini tahapan ya. Ini tahapan kan sudah jadi 3A, 3A. Nah, selanjutnya saya tambah lagi ya. Misalnya saya ambil yang sudah jadi ini. Sorry, tadi kepala sekolah melaksanakan PBM. Ya. Jadi tahapan ini hanya untuk mengatur ya, sekali lagi hanya untuk mengatur supaya mudah dalam realisasi nanti di setiap harian. Ya, realisasi harian ya. Pelaksanaan PBM itu tentu sejumlah hari ya, sejumlah hari. 20 hari ya, karena hari efektif itu 20 hari. Nah, kemudian 20 kegiatan, karena setiap hari kita masuk. Ya, 20 kegiatan. Oke, 20, kemudian target waktunya juga 20 ppm. Berarti artinya apa? Kalau seperti ini berarti kita mengajarnya dalam dalam 1 minggu itu adalah sekali, ya sekali pelajar apa sekali pertemuan itu, ya kegiatan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar dalam 1 minggu, ya, ya dalam 1 minggu itu 2 kali, misalnya ya di kelas A, ya misalnya kita mengajar ASJ ya, administrasi sistem jaringan, itu ya jadi hitungan 20 hari ya. Kita lihat kalender dulu ya. Kalender. Nah, jadi kalau seperti ini adalah hitungannya adalah setiap hari kita mengajar. Ya, setiap hari kita mengajar. Mengajar 1 kali dalam setiap hari. Ini 20 hari kemudian 20 kegiatan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dalam satu hari, dalam 1 minggunya, dalam 1 harinya, ya dalam 1 hari itu Bapak Ibu mengajar lebih daripada 1 kali, ya berarti perlakuannya lain, hitungannya lain. Ya. Jadi misalnya dalam 1 hari itu Bapak Ibu mengajar apa? Mengajar mengajar dua apa ya? PBM kita dua kali dalam seminggu, dua kali dalam 1 hari, berarti itu 2 kegiatan 1 hari, berarti dikali tapi kan tidak setiap hari ya. Jadi tidak setiap hari kan dalam Bapak Ibu mengajarkan ada hari-hari tertentu. Misalnya eh, saya mengajar 3 kelas, misalnya kan saya mengajar 3 kelas. Kemudian mengajarnya itu di hari yang berbeda. Berarti satu apa ya? 1 hari itu satu. Berarti dalam 1 minggu itu 3 kali mengajar. Jadi anggaplah bahwa satu kelas itu satu hari ya dalam 1 minggu. Berarti 3 kegiatan dalam 1 minggu. Berarti 3 dikali 4 minggu berarti hanya 12 ya. Jadi hanya 12 kali mengajar. Berarti nanti di sini hanya 12 kali kegiatan. Kemudian target waktunya adalah juga sama. Itu hanya 12 hari. Jadi sekali lagi ini sangat tergantung pada jadwalnya kita ya. Ya. Jadi kuantitas harus apa? Jadi silakan nanti disusun yang jadwal mengajarnya kita. Kan ada jadwal mengajar ya. Jadi berapa kali mengajar kita dalam 1 bulan itu. Ya. Jadi kalau misalnya seperti yang saya bahasakan tadi, di jadwal kita itu kita mengajar dalam 1 minggu, misalnya 5 kali, ya 5 kali dalam 1 minggu, ya berarti dikali 4 berarti 20. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar dalam 1 minggu itu hanya 4 kali, ya berarti 4 kali 4 berarti 16.
Ya, jadi tergantung jamnya kita Bapak Ibu dalam satu minggu itu. Ya, baru dikalikan dengan jumlah minggu. Karena ada yang mengajarnya itu, oh, ya anggaplah bahwa standar 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 kita 24 jam itu kan ada yang hanya 2 jam pelajaran satu satu mapel, berarti dia harus banyak mengajar dalam satu minggunya kan. Dia banyak kelas yang ditangani. Nah, kalau misalnya kalau misalnya yang jumlah jamnya banyak, misalnya kayak seperti mata pelajaran produktif itu ada yang sampai 8 jam satu minggu satu kelas, berarti kalau misalnya 8 jam itu dibagi dua berarti 4 jam, berarti dia 2 kali dalam seminggu untuk satu kelas. Jadi kalau misalnya dia tangani 3 kelas, berarti 4 dua dikali 3 berarti 6. Jadi enam kali kegiatan di dalam satu minggu dikali 4 berarti 24. Ya. Jadi sekali lagi itu sangat tergantung dengan jadwal kita, jadwal mengajar ya Bapak Ibu. Oke, misalnya saya pasang di sini berapa tadi? Anggaplah saya ngajar satu minggu itu 3 kali. Berarti 3 kali 4, 12. Jadi saya cukup butuh 12 hari. Ya, untuk melaksanakan PBM. Ya. Tapi kegiatan yang lain ada ya. Tetap ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Sehingga tetap dalam satu satu apa tuh satu bulan itu tetap penuh kegiatan utama kita itu 20 hari. Oke. 0, kemudian saya klik simpan. Oke. Nah, kemudian tambah lagi kegiatan yang lain, menyusun program penilaian. Ya, ya saya tambah di bagian sini. Laksanakan. Ya, menyusun program. Ya, menyusun ya. Melaksanakan saja. Melaksanakan program kalian, termasuk menyusun yang merancang. Targetnya, misalnya dalam kalau di sini itu ada dua hari ya, 2 kegiatan. Ya. Nah, tergantung ya Bapak Ibu merencanakannya gimana. Ya, kalau misalnya eh, nanti Bapak Ibu akan melakukan sebuah perencanaan, misalnya menyusun kisi-kisi soal, kemudian apa, eh, membuat jadwal kapan semesternya, itu masuk semua di sini Bapak Ibu, termasuk sampai pelaksanaan kegiatan. Ya, sampai kepada pemeriksaan hasil kegiatan. Itu nanti masuk di dalam agenda penilaian, dalam agenda harian ya, dalam pelaksanaan harian nantinya. Nah, jadi kita rancang seperti itu Bapak Ibu. Jadi melaksanakan program penilaian. Misalnya dalam semester ini, dalam bulan ini, itu saya kasih ulangan harian. Ya, tentu kita akan menyusun kisi-kisi soal untuk ulangan harian itu. Ya. Misalnya, karena saya ngajar 3 kelas, berarti 3 dikali, ya 3 kali apa tuh, 3 penilaian ya, berarti tentu tiga kegiatan ditambah dengan menyusun kisi-kisi berarti 4, tambah pemeriksaan anggaplah 5, ya 5 kegiatan. Ya. Nah, kemudian target waktunya misalnya ya kita pasang anggaplah 5 juga, ya, 1 hari 1 kelas, anggap seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kemudian kegiatan ya, kegiatan. Nah, kemudian saya simpan. Oke. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya, sekali lagi. Selanjutnya ya saya tambah. Misalnya kegiatan apa lagi nih?
Mengikuti diklat. Oke, mengikuti diklat. Nah, ini saya anggap bukan tahapan. Oh, sudah tadi ya? Mengikuti diklat sudah. Oke. Satu kegiatan 3 hari. Jadi, baik itu Bapak Ibu sebagai guru biasa atau Bapak Ibu yang mendapatkan tugas tambahan, termasuk Bapak Kepala Sekolah, eh, jadi seperti itu cara menyusunnya ya untuk target bulanan. Jadi sekali lagi terkait dengan tahapan ini bisa kita pakai tahapan, bisa tidak. Sekali lagi tahapan itu hanya untuk mengatur supaya gampang dalam mengerjakan kegiatan harian kita nantinya. Ya, intinya adalah nanti akan semua tahapan-tahapan itu nanti diakumulasikan menjadi satu penilaian angka kredit yang ada di tahunan itu, angka kredit yang di tahunan. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Semoga video ini bermanfaat. Ya, silakan Bapak Ibu jika dirasa ini bermakna buat Bapak Ibu guru yang lainnya, silakan di like, kemudian di share dan di subscribe. Demikian, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya di bagaimana cara membuat laporan harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.